Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat tasjid yang berbahagia, salam jumpa kembali bersama kami, saya Abah, bersama dengan guru kita Ustadz Ahmad Damanhuri. Kita akan berbincang-bincang tentang hal yang sederhana tapi penting untuk diamalkan dan seringkali diabaikan. Mari kita sapa guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah, tetap semangat ya. Semangat tentu. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang keagungan bismillah. Bismillah sebenarnya sejak kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita. Namun menurut Ustaz sebenarnya gimana melafadzkan bismillah yang benar, yang bagus, yang baik? Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, kita bersyukur hari ini kita ketemu lagi ya, membahas sesuatu yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu lafaz basmalah, dimana tanpa basmalah ini tentu sholat kita nggak sah, kata Nabi ya. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca fatihatil kitab, dan termasuk di dalamnya sepakat ulama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama maksudnya, akan tetapi sebagian jumhur ulama besar, termasuk dalam mazhab Syafi'i itu sepakat basmalah termasuk. Oleh karena itu ini sangat penting dalam melafazkan basmalah. Secara umum orang-orang Indonesia memang saya pernah belajar dengan orang-orang Sana'a waktu itu. Orang-orang Sana'a itu di Yaman ya. Itu mereka guru-guru qiraat, dan mereka bukan sekedar dosen tapi juga pendiri universitas gitu. Menurut mereka secara umum orang Indonesia itu sudah betul secara makhraj, secara tempat keluar huruf sudah betul, akan tetapi sifat daripada huruf tersebut masih banyak yang keliru. Salah enggak, tapi keliru. Seperti contohnya huruf sin ya. Sin itu kan ketika dia termasuk huruf istifal, beda dengan shad. Sin sama shad ini mirip. Makanya dia di dalam beberapa bacaan qiraat itu bisa bertukar dia antara sin dengan shad ya, atau sin dengan zai bisa bertukar karena kemiripan daripada makhraj. Tapi sifatnya kalau sin itu dia istifal, huruf ketika kita ucapkan dalam keadaan sukun dia harus tersenyum ya. Misalkan sin tadi bis, dia senyum. Beda dengan shad. Kalau shad itu ketika mati ihdinas, dia monyong ya. Namanya huruf sofir. Kalau shad dia seperti bersiul ya, suara-suara apa itu, burung bersiul ya, itu shad. Tapi kalau sin enggak, dia mendesis seperti ular ya. Seperti hayyah, seperti ular. Bis begitu, itu sin yang pertama. Jadi caranya tersenyum, melebarkan bibir bis ya. Kemudian gigi dengan gigi ya. Kemudian setelah itu ada lagi lafzul jalalah. Ini orang banyak sudah tahu, akan tetapi lafzul jalalah hukumnya kan dua ya, tafkhim dan tarqiq ya. Akan tetapi ketika tarqiq memang orang semuanya biasanya betul ya, bismillah gampang itu. Tapi kalau yang susah itu ketika tafkhim ya, tebal itu mengucapkan bismillah atau lafaz Allah ya, bukan bismillah tapi lafaz Allah, maksudnya lafzul jalalah. Itu kebanyakan mereka tafkhim tapi bercampur waw ya, qul huwallahu wallah. Itu kan ada waw, padahal nggak ada huruf waw di situ. Ya, itu yang agak sulit. Nah, itu perlu pelajaran lanjut. Kemudian ada lagi huruf ra. Ya, huruf ra sudah kita bahas sebelumnya di bab ta'awudz ya. Itu ketika mengucapkan huruf ra sama hukumnya dengan lafzul jalalah. Nah, itu jangan bibir bawahnya jangan ikut bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak ada hiwah ya. Jadi sebetulnya dia enggak usah ikut nih yang bawah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa ditahan, latihannya begini di depan cermin nih. Nah, itu penting itu. Ya, kayak saya rasa yang fatal itu ya, bukan fatal, yang vital itu 3 huruf itu. Bis, sin, ra, dan ra lagi, ar-rahim. Kemudian ha kecil ya, ha kecil dan ha besar itu bismillahi, ha besar. Kemudian ar-rahim. Orang sering nyamakan antara hi dan rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tentu itu merubah makna. Kalau merubah makna, lahan huruf merubah makna, itu bisa membatalkan Fatihah. Membatalkan Fatihah sama aja membatalkan sholat lah gitu. Dampaknya kayak gitu. Ustadz, saya pernah mendengar beberapa pendapat tentang bismillah. Sebenarnya bismillah ini masuk nggak dalam ayat Al-Quran? Baik. Dalam kitab-kitab tafsir ya, kutub tafsir, memang ada perbedaan ulama. Akan tetapi itu dulu. Kemudian ulama sepakat bahwa itu ayat, karena memang ketika dikumpulkan ayat tersebut oleh para sahabat, ada lafaz basmalah, itu semua ulama sudah sepakat ada di dalam surat An-Nahl ya, dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Naml, bukan An-Nahl, An-Naml, mirip dia. Surat An-Naml itu surat tentang Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, dijatuhkan kepada Ratu Balqis ya. Fa'alqih ilaihi. Kemudian Ratu Balqis mendapati innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulama sepakat kalau itu ayat atau bukan, itu tentu ayat ya. Jadi kemudian yang jadi pertanyaan, perbedaan ulama yang sangat panjang sampai sekarang, apakah dia termasuk daripada Al-Quran atau bukan. Jadi kalau ayat, ya dia ayat, tapi Al-Quran atau bukan, ini agak aneh pertanyaannya. Sementara ayat itu kan Al-Quran, tapi ada pertanyaan apakah ini termasuk Al-Quran. Nah, kenapa pertanyaannya sampai kayak gitu? Karena menjadi pertanyaan apakah bismillah ini ditulis atau tidak ketika pembukuan Al-Quran, ditulis atau tidak. Apakah dia termasuk faslus surah, pemisah-pemisah surat atau bukan. Nah itu banyak hadisnya sumbernya ya. Salah satu pendapat mengatakan di dalam mazhab Imam Syafi'i itu secara menakjubkan Allah mengilhamkan kepada Utsman bin Affan dan kawan-kawannya waktu itu, tentu atas instruksi Nabi juga. Ulama berpandangan dengan ra'yun, berpandangan kalau itu bukan Al-Quran, tidak mungkin ditulis oleh Utsman bin Affan. Pasti itu ada perintah dari Nabi, uktub kaza wa kaza, tulislah begini, begini, begini. Itu ada perintahnya, dan itu ada riwayat dalam beberapa kitab tafsir ya. Uktub kaza wa kaza, tulislah kamu Al-Quran itu begini, begini. Itu dulu, zaman dulu. Jadi pembukuan Al-Quran memang ada zaman Utsman bin Affan, tapi sebetulnya inisiatif itu sudah zaman Abu Bakar dan Umar, ya, tertunda aja. Kemudian instruksi itu Nabi yang perintahkan zaman dulu, ketika Al-Quran itu tertulis dalam pelepah kurma dan lain sebagainya. Itu Nabi yang menyusun itu Quran itu, surat ini ayat ini nyambungnya dengan ayat ini, nyambungnya dengan ayat ini, dan itu ada perintah uktub kaza wa kaza. Dari instruksi Nabi tersebutlah Utsman bin Affan menulis Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat, dan itu dijadikan pendahulu daripada surat-surat ya. Tentu pandangan Imam Syafi'i semacam ini pandangan yang kuat. Tidak mungkin Utsman menuliskan itu kalau bukan Al-Quran, begitu. Akan tetapi pandangan salah satunya Imam Malik gitu berpendapat, beliau punya ra'yun ya, punya pemikiran atau pendapat berdasarkan yang terjadi dari zaman beliau ke pengalaman beliau di Madinah. Beliau melihat para sahabat Nabi tidak melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dalam kata lain tidak membaca ya. Tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim berserta Fatihah, disertai dengan hadis. Beliau tahu ada hadis bahwa Fatihah dimulai dengan Alhamdulillah. Itu panjang dalam kitab-kitab tafsir ya, tafsir Ayatul Ahkam, As-Sayyiz, As-Sabuni dan lain-lain, banyak juga termasuk dalam tafsir Jalalain begitu. Itu tugas para ulama. Akan tetapi kembali lagi kepada kita diajarkan oleh guru seperti apa, itu kembali lagi kepada kita. Kemudian solusi daripada Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain mengatakan Al-Quran sepakat ulama itu 7 ayat. Nah, kalau kita hitung dari basmalah berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ke-7. Maksudnya Al-Fatihah tadi ya. Al-Fatihah. Kalau kita hitung dari alhamdulillah siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ke-6, 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pandangan daripada ulama. Artinya tidak semuanya itu benar karena berdasarkan hadis Nabi SAW. Tapi sepakat ulama bahwa dia bagian daripada Al-Quran, bagian daripada surat Al-Quran ya. Karena ada dalam surat An-Nahl. Akan tetapi hukum ketika di dalam salat itu yang menjadi berbeda-beda. Akan tetapi ada komentar beberapa ulama ya tentang mazhab-mazhab tersebut. Yang unik adalah begini, ada seorang ulama di dalam kitab fikih ya. Ini kitab fikih ini dikarang oleh
ulama asli Jakarta, Betawi, Kiai Haji Ahmad Nahrawi Abdus Salam, Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam. Beliau luar biasa ketika munaqasyah sidang gelar doktor, beliau menyodorkan kalau dokter itu disertasi atau tesis, disertasi ya. Itu menyodorkan karya beliau berupa Asy-Syafi'i fi madhhabaihil qadim wal jadid. Jadi tentang Imam Syafi'i di dalam cerita tentang mazhabnya yang lama dan yang baru. Imam Syafi'i punya dua mazhab, qadim dan jadid, lama dan baru. Nah, di dalam kitab tersebut salah satu halamannya saya pernah baca, itu ada pendapat ulama kalau nggak salah ulama Hambali, mazhab Hambali mengatakan begini. Bagaimana kaifa ra'yuka anis Syafi'i wa kaifa ra'yuka anil Malik gitu. Bagaimana pendapatmu tentang Imam Syafi'i dan Imam Malik? Nah, beliau punya pendapat unik. Kata beliau, Asy-Syafi'i hadisun sahih wa ra'yun sahih. Hadisun sahih wa ra'yun qawi ya, wa ra'yun sahih. Hadisnya bagus, pandangannya juga bagus. Kemudian mengomentari Imam Malik, hadisun sahih wa ra'yun dhaif. Hadisun sahih wa ra'yun dhaif. Imam Malik boleh hadisnya sahih, tapi cara pandangnya dhaif. Nah, di mana di satu sisi beliau tahu ada hadis tentang Fatihah, tapi beliau memilih untuk menjalankan Fatihah tanpa basmalah karena melihat apa yang dilakukan orang ahli Madinah itu berdasarkan ra'yu gitu. Tapi di satu sisi beliau ahli hadis, di satu sisi beliau malah memilih ra'yu, apa yang beliau lihat gitu, apa yang terjadi. Kemudian kalau tentang mazhab Hanafi dikatakan oleh ulama tersebut, bagaimana tentang Hanafiyah, tentang Hanafi. Hadisun dhaif wa ra'yun sahih katanya. Pandangan Imam Hanafi bagus, rasa rasional, tapi hadisnya lemah. Itu unik. Berarti dari sini kita pendapat mungkin ini salah satu kenapa pendapat paling kuat itu basmalah termasuk daripada Fatihah, karena memakai sebagian dunia memakai pendapatnya Imam Syafi'i. Saya tidak mengatakan mazhab tapi pendapat Imam Syafi'i. Masih terkait dengan Al-Quran yang ditulis oleh sahabat Utsman ya. Menurut banyak informasi bahwa semua rujukan Al-Quran itu merujuk kepada Quran yang dibuat oleh Sayyidina Utsman atau biasa disebut dengan Mushaf Utsman. Itu ada mungkin sejarahnya. Ya, sejarahnya luar biasa panjang dan luar biasa, itu sejarah yang luar biasa yang sangat penting gitu. Sampai saya pernah dapat informasi atau pernah bercerita dengan guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Rusdi Fathullah. Beliau mengatakan yang mendalami ilmu Rasmul Utsmani di Indonesia cuma dua. Salah satunya Kiai Haji Ahmad Fatoni, Dr. Ahmad Fatoni. Itu beliau punya buku namanya Rasmul Utsmani, ilmu Rasmul Utsmani. Saya pernah baca ilmu Rasmul Utsmani, itu kisahnya sangat luar biasa. Bagaimana Allah mengilhamkan kepada Utsman bin Affan menyusun Al-Quran. Jadi kalau susunan, ya ada pertanyaan, susunan itu dari mana instruksinya? Apakah dari Rasulullah? Jadi ada tauqifi atau tahqiqi. Nah, tauqifi atau tahqiqi gitu. Apakah ini pandangan ataukah inisiatif ataukah ini perintah dari Nabi gitu. Apa ada instruksinya enggak dari Nabi gitu. Sementara Nabi mengatakan kalau surat itu surat Tabarok atau surat apa, dia enggak menaruh nama surat di situ. Nama suratnya apa? Al-Muluk atau apa gitu. Tapi Nabi menyebutkan dengan surat Tabarok, surat Idza waqa'atil waqi'ah, ayat pertama yang disebut. Nah, itu gimana tuh? Apakah itu inisiatif sahabat? Nah, sebagian ulama-ulama yang kuat pendapatnya mengatakan, oh itu tentu ada perintah dari Nabi. Penyusunannya tersebut. Akan tetapi pembukuan itu dilakukan atas dasar bagaimana merangkum qiraat sab'ah, qiraat yang 7, bacaan yang berbeda-beda dari suku satu ke suku yang lain. Ada beberapa lughat Quraisy, lughat Hijaz atau lughat Yaman atau banyak lughat di situ. Lughat Bani itu kan banyak. Itu bagaimana dikumpulkan. Jadi sejarahnya unik waktu itu. Ketika zaman Utsman bin Affan itu ada semacam peperangan atau pelebaran wilayah. Itu ada sahabat yang luar biasa namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ketika penaklukan perang di Syam, beliau mendapati kelompok ulama Basrah dan Kufah atau ulama Irak ya, ulama Irak dan Syam kalau nggak salah di situ dikatakan.
ulama Irak dan Syam ini berbeda pendapat. Bukan ulama sebenarnya, kalau zaman dulu itu apa ya, mukri ya, guru-guru Al-Quran ya, bukan ulama ya disebutnya. Kalau ulama kita katakan itu orang sekarang. Jadi guru-guru Al-Quran atau ahli-ahli Quran berbeda pendapat, mengatakan saya dapat ini dari Rasulullah, saya dapat ini, kamu dapat itu dari mana kan gitu. Itu bertengkar, itu kaget Hudzaifah ibnul Yaman. Kok sampai kayak gini bacaan qiraat diperdebatkan gitu. Akhirnya inisiatif itulah beliau pulang, ketika ada kesempatan pulang ke Madinah, cerita bagaimana nih khalifah itu, saya pernah melihat ada perdebatan tentang bacaan yang mana yang benar gitu. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu ada bacaan Warashi, Hamzah, Asam dan lain-lain. Imam Asim maksud saya. Itu akhirnya dikumpulkanlah, tapi di dalam mushaf Utsman itu, mushaf namanya mushaf Al-Imam, itu sepakat ulama itu 7 bacaan qiraat ada di situ semuanya. Makanya kadang-kadang kita mendapati kayak kita mengatakan amanah, tapi di satu sisi kita mengatakan yu'minun. Harusnya kan kalau amanah yu'minun, harusnya kan kayak gitu. Berarti itu menunjukkan bukan cuma satu qiraat yang ditulis di Rasmul Utsmani. Supaya apa? Supaya 7 bacaan qiraat tersebut yang diajarkan yang semuanya benar dari Nabi itu terangkum di situ. Nah, Quran yang jadi rujukan dari sahabat lain termasuk Quran Ali bin Abi Thalib itu dikatakan dibakar untuk supaya tidak bercampur dengan apa yang dibukukan oleh Utsman bin Affan, dan itu jadi rujukan kaum muslimin sampai sekarang. Supaya nggak ribet, nggak ruwet gitu, nggak bercampur cara bacanya yang benar atau tulisan yang benar. Nah, itulah disebut Rasmul Utsmani, bagaimana penulisan Al-Quran dengan cara Khalifah Utsman bin Affan. Itu ada berapa mushaf dibikin? Ternyata mushafnya ada 6. Ada 6. Dalam riwayat lain ada 5. Jadi 6 itu dikirim ke Basrah, Kufah, ke Syam, ada yang Madinah dan Mekah, itu beda-beda. Nah, bagaimana penulisannya? Wah, itu panjang lebar, ada di dalam buku tersebut. Kalau yang di Indonesia ini mushaf yang mana tuh yang kalau soal mushaf ya mushaf Utsmani. Dan Utsmani yang kirim ke Mekah Madinah. Kalau sejarah itu lebih panjang lagi, nanti kita bahas lagi insyaallah. Yang jelas itu kerjaannya para profesor ahli ya. Tapi kita yang jelas kita Rasmul Utsmani, semua di dunia Rasmul Utsmani. Yang paling kalau yang unik begini, ada mushaf yang tulisannya itu kalau kita bacanya fa, kalau dia qaf, itu ada di Maroko ya. Itu Rasmul Utsmani juga. Kan zaman dulu itu belum ada titik atau baris zaman Utsman bin Affan, itu ada zaman Sayyidina Ali, setelah zaman Sayyidina Ali kan. Jadi titik itu di bawah atau di atas itu ada perbedaan ternyata. Jadi kalau di Maroko, kalau titiknya di atas huruf fa, kita bilangnya huruf fa. Itu ternyata huruf qaf. Kalau huruf fa titiknya di bawah, itu unik. Itu paling itu aja bedanya. Untuk sahabat tasdid yang bismillah itu termasuk bagian dari setiap surat, ketika membaca bismillah digabung dengan surat lain itu ada nggak caranya Ustaz mungkin? Itu cara wasal baina suratain, menyambung 2 surat. Nah, kalau ada bismillah, kita bahas dulu dari a'udzu ke bismillah, a'udzu ke bismillah dan surat. Ada disebut qat'ul jami', memutus semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah ke surat. Nah, itu namanya qat'ul jami'. Ada lagi waslul jami', langsung A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya kalau kita yang cara begitu nggak dipakai di sholat, kalau pakai a'udzu ya, karena a'udzu sendiri kan ada perbedaan ulama kan, baca atau tidak di dalam sholat gitu kan, atau dijaharkan atau tidak. Kalau a'udzunya saya rasa ulama sepakat semua dibaca, cuman bilang ada yang di awal, disunahkan di awal saja, atau bahkan ada yang wajib tapi tidak dijahar. Tapi ada ulama juga, ada di dalam salah satu kitab, kalau nggak salah kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, saya pernah baca, itu a'udzu juga dijaharkan juga gitu. Nah, kalau kita baca di luar sholat ya tentunya cara bacanya kayak tadi, qat'ul jami' atau waslul jami'. Nah, kalau jam' baina suratain itu misalkan walam yakul lahu kufuwan ahad, itu berhenti di situ, itu namanya qat'ul jami'. Bismillahirrahmanirrahim, barulah qul a'udzu birabbil falaq. Ada lagi walam yakul lahu kufuwan ahadum, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Bisa. Yang enggak boleh begini, kita jadikan bismillah di akhir surat, sementara ke surat keduanya kita putus. Nah, nanti orang awam menyangka bismillah itu akhir surat. Walam yakul lahu kufuwan ahadum, bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Nah, itu enggak boleh. Ya, dikhawatirkan dianggap sebagai akhir ayat. Betul, karena orang awam kita nggak tahu bagaimana.
Nah, makna bismillah sendiri gimana Ustaz? Makna bismillah atau basmalah ya. Iya. Makna dalam arti apa nih? Makna secara global atau bagaimana? Atau per huruf atau per kata? Ya dijelaskan aja mungkin lebih lengkap lah. Jadi kalau basmalah atau bismillah ya, kalau secara keseluruhan saya rasa semua orang sudah tahu. Akan tetapi di situ ada huruf ba ya, dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, makna ba itu yang paling kuat adalah al-ilsaq wal ittisal. Nah, jadi di situ ada, kalau bahasa Betawi ada ternyata ngelesak itu apa ya, masuk, ternyata itu bahasa Arab ilsaq, al-ilsaq wal ittisal ya. Jadi bagaimana kebersamaan seorang hamba, wal ittisal dan ketersambungan seorang hamba. Di situ ada kesadaran seorang hamba nahwa rabbihi, bagaimana kewajiban dia kepada Tuhan. Jadi ketika bismillahirrahmanirrahim, dia di situ ada kewajiban bahwa dia sebagai hamba Allah, bersama dengan Allah dalam melakukan apapun, dia ada kebersamaan bersama Allah. Jadi kesadaran bahwa dia melakukan apa saja nilainya sebetulnya adalah ibadah, karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun, itu huruf ba. Itu panjang lebar tentunya, ahli-ahli huruf yang bisa ngupas, tapi salah satunya itu yaitu al-ilsaq wal ittisal. Ada lagi yang bilang itu musahabah itu ya menyertakan nama Allah. Kita mengapain aja menggunakan nama Allah ya, apa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah yang kamu selalu memakai namanya, meminjam namanya. Ya tasaaluna bihi wal arham. Kamu tuh kalau transaksi pasti minjam nama Allah. Salah satunya menikah, kamu kan pakai nama Allah. Faktanya kasusnya kan banyak orang menikah pakai nama Allah tapi syariat Allah nggak dijaga. Berarti kan nggak ada ilsaq wal ittisal di situ. Jadi saya pernah dengar dari guru saya, muallim, beliau bernama Muallim Zainuddin, tinggalnya dekat di sini, masih di Jakarta. Kata guru saya begini, semua orang ngaku lillah. Semua orang ngaku karena Allah. Saya bikin ini karena Allah, saya bikin ini karena Allah. Tapi orang lupa bismillah. Wah, ini unik nih. Bukannya bismillah itu udah biasa ya kan, begitu kan, orang ngapain aja bismillah ya. Bismillah, walaupun bismillah doang ya, nggak ar-rahman-rahim, bismillah lah minimal. Tapi maksudnya guru saya itu ternyata nggak begitu. Kalau cuma sekedar baca, iya orang pada baca. Semua orang boleh ngaku jalannya karena Allah, saya begini karena Allah. Tapi orang lupa bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Orang lupa menyertakan Allah. Orang lupa dia itu menjalankan itu karena Allah. Sehingga bagaimana isinya? Bagaimana aplikasinya? Bagaimana maknanya ketika dia menjalankan satu hal tersebut, kayak menyantuni anak yatim atau bikin yayasan anak yatim? Semua orang ngaku lillah. Tapi penjalanannya bagaimana? Ya, ngurus zakat, ambil zakat, badan zakat, semua orang ngaku saya karena Allah, tapi di dalamnya itu ada ketika muamalah transaksi, ada korup nggak di situ? Ada kesadaran nggak bahwa itu menjalankan amanat Allah? Itu mana al-ilsaq wal ittisal. Dia harus ittisal terus kepada Allah, harus nyambung terus. Itu mana bismillah. Jadi ngapain aja bismillah itu tujuannya biar ada kesadaran bahwa dia selalu beserta Allah, dia hamba Allah, dia punya kewajiban kepada Allah. Nilai ibadah gitu. Berarti bisa juga dimanai bismillah itu atas nama Allah, seperti halnya misalnya atas nama bangsa Indonesia, atas nama keluarga. Jadi di situ membawa amanah, membawa beban gitu. Betul, tapi seperti itu ya. Betul juga. Bisa juga begitu. Akan tetapi kalau atas nama kesannya itu sumpah ya. Ya, jadi kalau di sini ya ada kebersamaan aja ya, bersama nama Allah gitu aja. Jadi ada kebersamaan atau keikutsertaan bahwa kita selalu menyertakan Allah dalam hal apapun. Itu maknanya basmalah. Kemudian makna isim ya, Isim itu dari as-samawa atau samawu ya. Jadi itu artinya dia sama dengan sama itu hanya ganti wawu ke hamzah aja. Sama itu apa sih? Kan langit itu kan tinggi. Jadi as-samawu itu maknanya, atau samawa maknanya itu bukan samawa yang itu ya, yang yang orang nikah, bukan, itu singkatan. As-samawu itu maknanya adalah ar-rif'ah, uluf ya. Jadi tinggi dan mulia. Makanya isim itu mulia. Makanya orang dimakruhkan, bahkan diharamkan menamai anak dengan nama yang buruk. Itu karena filosofinya bukan filosofi sebenarnya, tafsir daripada nama isim itu adalah samawu. Kemudian wawunya dibuang, diganti hamzah di depan. Sama kayak yadun. Yadun itu ketika ada kalimat-kalimat tertentu kan yadun itu biaidiakum kan yadun, ternyata ada huruf ya di belakang yadun itu. Jadi yadun itu seperti yadayun sebenarnya. Nah, ya-nya di belakang dibuang begitu. Jadi yadun saja. Sama juga gitu. Isim juga sama.
Samawun jadi ism gitu. Nah itu artinya rif'ah, tinggi, mulia. Kemudian lafaz Allah, orang semua saya rasa tahu ya, Allah itu adalah zat yang wajib adanya. Itu secara umum. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim bedanya apa sih kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim? Yang paling mudah daripada kita panjang lebar, yang paling mudah saya pernah baca dalam kitab tafsir itu bagaimana Ibnu Qayyim itu membagi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bedanya apa sih? Kalau Ar-Rahman itu gampangnya seakan-akan dia sifat paten buat Allah. Sifat paten buat Allah. Kalau Ar-Rahim seakan-akan dia fiilnya. Jadi Allah punya sifat yang maha merahmati. Nah, Rahim itu bergantung daripada hambanya, tergantung daripada hambanya. Jadi ketika Allah punya sifat Allah punya sifat Rahman yang paten, dan kapan Allah mau ngasih yaitu Rahimnya itu. Makanya Allah itu kalau gampangnya kita maha pengasih, maha penyayang. Allah punya sifat yang Rahman, kan, tetapi Allah ngasihnya itu bagaimana Allah yuridu mayasya, yuridu mayasya, ya Allah itu yaf'alu mayasya, maksudnya yaf'alu mayasya, Allah melakukan apa saja yang Allah inginkan. Terus kalau Ar-Rahman itu sifatnya mutlak untuk Allah ya. Kalau Ar-Rahim bisa dinisbatkan kepada manusia. Contohnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kan akhirnya bil mu'minina raufun rahim. Kalau rahim itu bisa sandar kepada makhluk, salah satunya Nabi Muhammad. Rahim itu kan sifatnya kita nggak bisa ngasih, tapi hati kita pengen ngasih. Makanya kalau bahasa kita apa? Sayang sebenarnya. Saya sayang sama kamu walaupun saya kelihatannya kasar. Tapi kalau Rahman itu kan benar-benar mampu memberi. Itu hanya Allah yang mampu. Akan tetapi ada makhluk atau manusia yang menisbatkan dirinya sebagai Rahman dulu. Itu siapa? Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu zaman Abu Bakar Siddiq ya. Musailamah Al-Kadzdzab, makanya dibilang Al-Kadzdzab pembohongnya itu, super pembohong. Kenapa? Karena dia menamai dirinya dengan Rahman, Rahmanul Yamamah, Rahmanul Yamamah. Karena kan ada perang Yamamah disebutkan zaman Abu Bakar Siddiq. Perang Yamamah itu adalah perang di satu daerah bernama Yamamah memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab ini menisbatkan dirinya sebagai Rahman. Wah, ini kan luar biasa. Dia maha pengasih. Artinya dia mampu memberikan apa saja kepada orang. Siapa yang mampu? Makhluk nggak ada yang mampu. Dia berarti kan pembohong gitu. Mungkin kalau dia Rahim mungkin masih diampuni, masih dimaklum. Nah, tapi Nabi Muhammad itu Allah langsung yang beli gelar ya. Itu Muhammad ini Raufur Rahim atau bil mu'minina Raufun Rahim. Itu bedanya Rahman dan Rahim. Bismillah ini dalam bacaan sholat itu kan ada yang berpendapat wajib ya, karena bagian dari Fatihah. Nah, bagaimana dengan Bismillah di muamalah? Ya, Bismillah di muamalah. Bismillah di muamalah dalam setiap transaksi, aktivitas muamalah. Ada istilahnya, ada ibadah, ada muamalah ya. Kalau ibadah kita sudah tahu tadi sebagian, dan tentunya kalau Bismillah itu kalau ibadah kan pasti positif ya. Nah, kalau muamalah kan kadang-kadang ada yang negatif. Ya, tergantung hukum itu asalnya mubah, artinya tengah-tengah hukum. Tinggal nanti wajib atau sunnah, itu tergantung apa yang dilakukan. Kalau yang dilakukan itu hal sunnah ya Bismillah sunnah. Kalau yang dilakukan itu hal yang wajib dia lakukan ya baca Bismillah, sunnah juga sih sebenarnya Bismillah. Jadi dasarnya itu mubah atau sunnah. Ada juga makruh ya ketika kita melakukan hal yang nggak bagus ya, kayak di kamar mandi gitu kan, atau di kamar mandi kita ngucap misalkan berzikir dalam bibirnya Bismillah gitu kan, itu bisa juga haram kan gitu. Atau kalau sekarang apa yang gampang ya, makan sesuatu yang makruh gitu kan, yang secara hukum dia makruh ringan ya. Nah, itu juga makruh mengucapkan Bismillah. Karena itu bentuk penghormatan kepada Allah ya, Bismillah itu menyertakan. Artinya ada hal-hal yang secara uruf, secara pandangan orang itu kayaknya kurang bagus kalau dibacain Bismillah. Misalkan ngerokok Bismillahirrahmanirrahim, secara fitrah itu kurang bagus, maka di situ hukumnya makruh gitu. Kalau makan kan bagus, nah, sunnah. Itu aja sebetulnya simpel. Berarti ada fadilah ya Bismillah itu. Fadilah tentu ada. Ya. Fadilah kan artinya keutamaan ya. Keutamaan basmalah itu sangat besar. Ada beberapa keutamaan basmalah yang sangat besar. Nabi pernah pesan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, hendaklah ketika kamu mempergauli istrimu, mendatangi istrimu, atau kalau itu bahasanya ghasyita.
Idza ghasyita ahlaka, ketika kamu meliputi ahlaka, ya, ahlaka itu kan artinya keluarga, maksudnya di sini istri. Ketika kamu meliputi istrimu, ketika kamu bersama dengan istrimu, bahasa halus, maksudnya ketika kamu berhubungan dengan istrimu, hendaklah kamu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Satu, itu terjaga dari syaitan, ya, karena kita pasti berbuka pakaian, buka aurat, itu kan pelindung, ya. Ma baina sitrah ma baina ayunil jin wa aurat bani adam. Bismillah itu, ya, itu adalah sitr, penghalang, hijab antara mata jin dan aurat kita Bani Adam. Ketika kita baca bismillah, jin terhalang itu. Nah, kalau nggak baca bismillah, jin bisa ngikut. Kalau kita terpaksa telanjang, bismillah ya, supaya tertutup gitu ya. Betul, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kebanyakan kita kalau di kamar mandi pasti telanjang, ya. Walaupun ada beberapa ulama tuh dia punya gamis khusus buat khusus dia mandi. Ya. Mandi itu ada ulama-ulama yang warok, ya. Nah, masalah itu kata Nabi, wahai Abu Hurairah, kalau kamu ghasyita ahlaka, kalau kamu mempergauli istrimu, baca bismillah. Nanti dari bismillah itu, kata Nabi Muhammad SAW, seandainya melahirkan anak, maka anak itu mengandung sir bismillah. Anak itu punya anak lagi, terus nggak terputus. Satu, pahalanya nggak terputus maksudnya. Kedua, keberkahan bismillah. Kalau dibacakan bismillah itu ada keberkahan di anak itu. Ya insya Allah bagaimanapun keadaan anak, nanti suatu waktu Allah bimbing dia jadi orang yang baik. Itu salah satu sirnya bismillah. Itu dahsyat. Nah kalau turun temurun berapa keturunan nggak selesai, berarti kan panjang sekali itu keberkahan bismillah. Pahalanya banyak banget. Jadi kalau pahala yang paling gampang tapi besar, nah itu bismillah itu nggak putus, melahirkan anak, sampai kata Nabi, sampai terputus keturunanmu, sampai keputus. Berarti kan sampai kapan aja, bisa 7 turunan atau 8 turunan atau gimana, sampai nggak ada tersisa lagi. Itu fadilah. Ini juga Ustaz, keistimewaan bismillah pada saat kita minum Ustaz. Oh, minum, betul, minum atau makan, banyak hal, salah satu yang masyhur itu tentang minum, ya. Kita sering melihat ulama-ulama yang alim, beliau kalau minum itu memang di dalam riwayat Ibnu Abbas itu ada salah satu nafas, ada 3 kali tegukan, 3 kali ambil napas maksudnya. Itu ketika ditanya, yang sebenarnya alasan Nabi itu mudah, gampang. Ya Rasulullah, kenapa engkau kalau minum itu 3 kali nafas, 3 kali ambil nafas atau 3 tegukan? Kata Rasulullah, jawabannya gampang sebenarnya, ya supaya terasa lezatnya. Karena di Arab itu kan kita tahu, ya, zaman dulu mungkin sulit air, sehingga Nabi itu sangat bersyukur terhadap air tersebut. Beliau mencontohkan kepada orang-orang supaya tidak seperti minumnya onta, ya, fasyaribuna syurbalhi, minumnya onta tuh gimana, dikumpulin di dalam ininya kan, nah, sampai kayak. Tapi ada juga riwayat Nabi pernah minum ya glok gitu, pernah juga ada, tapi disunahkan kayak gitu. Nah, apa sih yang kemudian riwayat yang sampai sekarang itu sampai kepada kita? Itu ada riwayat dari para ulama, kalau semacam itu cara minumnya disunahkan baca bismillah. Bismillah dulu tanpa ar-Rahman-Rahim. Bismillah dulu sepotong. Bismillah kita minum. Dari situ kita ucapin alhamdulillah. Kemudian kita kompletin yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi, alhamdulillah lagi. Minum lagi yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada doa terusannya. Bagaimana doanya? Nah, doanya di dalam kitab An-Nujumuz Zahirah Lisaliki Thariqil Akhirah, itu karya ulama besar di Madinah. Beliau dari kalangan Sayyid. Beliau bernama Zain Ibrahim Sumaid, ulama besar. Itu di dalam kitab tersebut, alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan sa'igan birahmatih walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Jadi inti dari doa tersebut, alhamdulillah yang menjadikan air ini segar, bening dan penghilang dahaga. Dan doa terusannya, walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina, dan Allah tidak menjadikan air ini keruh, asin gara-gara dosa kita. Jadi ada doa walaupun cuma minum, tapi doanya luar biasa, diajarkan oleh Rasulullah sampai kayak gitu. Jadi diajarkan bersyukur bukan cuma alhamdulillah saja, tapi ada doanya. Bayangkan kalau air yang kita minum ini itu rasanya asin keruh. Rasanya asin, warnanya keruh. Bagaimana ceritanya? Kan begitu kan? Ya, bagaimana kehidupan kita? Udah pasti kita binasa dari dulu. Bayangkan kita berbuat dosa tapi air masih Allah pelihara. Bukan kita yang pelihara, kita hanya ikhtiar, tapi Allah pelihara dengan sistem apa kalau bahasa biologinya itu luar biasa, ya. Berputarnya bumi, berputarnya alam semesta selalu terbarukan. Itu luar biasa. Dalam surat Al-Waqiah ditantang oleh Allah kan.
dalam surat Al-Waqiah, afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kata Allah. Walau nasha'u ja'alnahu ujajan walau la tashkurun. Kalau saya mau, kata Allah, kalau aku mau, aku jadikan air itu semuanya asin. Coba bagaimana kamu? Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Kamu pikirin tentang air yang kamu minum. Ya kan? Kamu yang turunin itu air atau kami, kata Allah. Itu luar biasa ditantang. Kalau kita mau sombong, kata Allah, kamu minum, coba kamu pikir dari mana? Terus kamu punya air, kalau saya jadikan asin, aku jadikan asin, bagaimana kehidupan kamu? Pasti binasa. Itu dari minum saja kita diajarkan bersyukur. Jadi bismillah juga maknanya luas banget, bukan cuma menyertakan Allah tapi juga bersyukur. Makanya ada sebuah hadis mengatakan bismillah sama aja sama alhamdulillah. Bismillah ya, dalam hadis yang tentang terputus itu fahuwa aqta wa huwa ajzam, itu riwayatnya ada yang bismillah, ada yang alhamdulillah. Ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, ya, au ajzam, terputus atau buntung gitu. Tapi dalam riwayat lain juga ada kullu amrin dzibalin la yuqra'u fihi bilhamdulillah. Jadi ternyata ada persamaan antara bismillah dan alhamdulillah. Ada kolerasi persamaan. Ini dahsyat ya. Berarti bismillah juga maknanya bersyukur. Makanya itu keagungan Fatihah itu luar biasa sekali. Ya. Keagungan bismillah sambungannya dengan Fatihah itu luar biasa sekali. Ini untuk memantapkan pemahaman, kemudian perasaan kagum dengan bismillah, atas kagungan bismillah. Mungkin ada kisah istimewa tentang bismillah ini, Ustaz. Ada kisah istimewa. Kisah ini dalam kitab tua. Saya pernah menemukan waktu bersih-bersih barang waktu itu. Ada kitab tua dari seorang kiai di kampung kita ya, di kampung kami. Itu punya buku, itu jadi sampah ya di gudang. Begitu saya buka, wah ini luar biasa, kitab yang diajarkan ulama-ulama besar. Itu karya Muhammad Bika Abdul Aziz, namanya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Ada kisah saya lihat itu di awal-awal halaman tentang bismillah, karena tafsir ya, kitab tafsir. Akan tetapi tafsir di sini tentang secara global perintah Allah dan larangan Allah. Secara global, bukan tafsir secara per huruf perkataan. Itu ada kisah yang menakjubkan luar biasa. Selain tadi kisah Abu Hurairah, itu dari situ juga kisah Abu Hurairah. Ada kisah yang luar biasa tentang bismillahirrahmanirrahim, tentang basmalah, yaitu ternyata zaman dulu Fir'aun ternyata, nah ini kan jarang yang tahu, itu ada di kitab tersebut. Ternyata Fir'aun pernah memerintahkan amara ayyuktab fi babihi bismillahirrahmanirrahim, fi babihil kharij bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun memerintahkan kepada seseorang bala tentaranya supaya ditulis di pintu keluar rumahnya itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata Fir'aun dulu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan dasarnya kafir, tapi beliau lupa diri. Karena hidupnya terlalu enak, kemudian lupa diri. Nah, ketika Fir'aun sudah tagha, sudah melampaui batas, itu Nabi Musa dapat tugas mendakwahi Fir'aun supaya kembali. Makanya kan kalimatnya di situ kembali kepada Allah ya. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, dalam surat Wan-Nazi'ati gharqa, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu ingatkan itu Musa kepada Fir'aun supaya ia tuh ingat, ya kan? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, supaya dia ingat dan dia takut kepada Tuhannya, karena dia kenal Allah. Fir'aun itu dia tahu Allah ya. Kemudian ditulis bismillahirrahmanirrahim. Satu waktu Fir'aun sudah melampaui batas, Nabi Musa dapat tugas dakwah kepada Fir'aun. Tapi tidak berbekas kepada Fir'aun ini. Musa ini kayaknya di dalam hatinya pengen iradah ihlak ya. Iradatul ihlak, ada keinginan supaya Fir'aun ini dibinasakan. Kemudian kata Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, saya sudah dakwah kepada Fir'aun tapi tidak berbekas ya. Tidak berbekas sedikit pun min khairin fih, tidak sedikit pun tidak ada kebaikan di dalam Fir'aun itu. Lalu kata Allah, la'allaka turidu ihlakihi, la'allaka turidu ihlakahu, kayaknya engkau pengen dia tuh binasa, kata Allah. Walakin kata Allah, la uriduhul an, saya nggak pengen sekarang, karena saya melihat apa yang ditulis di pintu rumahnya. Akhirnya Allah tunda itu. Nah, ketika Fir'aun itu keluar, baru turun azab, yaitu tenggelamnya Fir'aun. Itu begitu dahsyatnya. Makanya di dalam fadilah bismillah katanya, walaupun yang nulis itu kafir, tertulis di pintu rumahnya, di pintu rumah orang kafir, Allah nggak azab dia di rumahnya. Mungkin Allah azab dia di luar, tapi Allah tidak azab. Bagaimana seorang muslim kalau dia membaca bismillah
tertulis bukan cuma di pulpen, tertulis bukan cuma di buku, tapi tertulis di hati, pikiran, kebiasaan, menjadi kebiasaan. Itulah sebabnya Nabi mengajarkan mendidik kita dengan bismillah, dikit-dikit bismillah, dengan memotivasi tadi kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang ada manfaatnya hendaklah dibacakan bismillah. Kalau nggak dibaca bismillah terbuntung, terputus. Itu hikmahnya supaya orang ini mendapat keberkahan, keamanan dari Allah. Buktinya Firaun yang kafir aja aman dari azab Allah gara-gara bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bismillah, bagaimana kalau bacanya bismillah itu separuh, bismillah doang? Bisa juga, bagus. Itu masih ingat Allah. Karena ada kisahnya kan, Nabi Nuh bismillahi majreha wa mursaha. Nabi Nuh hanya separuh baca bismillah, hanya bismillah aja. Itu juga sama fadilahnya besar. Ya, apalagi kalau bacanya komplit bismillahirrahmanirrahim. Itu. Nah, hikmah daripada keagungan basmalah, kalimat basmalah tadi, ada salah satu kisah zaman dulu ulama-ulama di zaman dulu pernah begini. Waktu beliau atau mereka mengangon kambing, itu di sekeliling mereka itu banyak serigala. Nah, orang yang lewat itu heran, kok serigala ini kayaknya mesra sama kambing-kambing nih, lucu begitu. Akhirnya ditanya, mata istilah dzib ma'al ghanam, sejak kapan ini kambing dan serigala bisa bersahabat gitu. Akhirnya berkata itu ulama yang mengangon kambing, mundu istalahna ma'allah, ketika kita bersahabat dengan Allah, maka makhluk juga bersahabat bersama kita. Artinya serigala menghormati kambing ulama tersebut karena ulama tersebut dekat dengan Allah. Itu hikmah daripada basmalah. Ya, hikmah daripada menyertakan nama Allah. Lama-lama menyertakan nama Allah, lama-lama kita terbiasa menyertakan Allah di dalam itu. Jangan dipikir itu kan cuma nama. Ya, nama itu lekat dengan pemiliknya. Makanya tadi dikatakan as-samu, ya, as-samau. Nama itu selalu lekat dengan pemiliknya. Begitu, demikian. Nah, kita sudah banyak ya mendengar tentang bismillah, keistimewaannya, karomahnya, keagungannya. Padahal kita sejak kecil sudah terbiasalah membaca bismillah. Karena itu ketika membaca bismillah nggak punya greget lagi, nggak punya rasa apa gitu. Punya nggak tip? Mungkin Ustadz menjelaskan bagaimana membaca bismillah seperti halnya membaca mantra baru yang mustajab gitu. Oh iya, orang sangat terobsesi dengan mantra-mantra ya zaman sekarang. Sebetulnya mantra itu kan bahasa Jawa, bahasa kita ya. Sebetulnya bahasa Nabi itu juga sama aja, kalau diartikan mantra juga. Kalau bahasa itu kemarin tuh malaz itu mantra, malaz pakai za ya, malazin. Kayak kemarin itu auzu, cerita tentang auzu ketika dibacakan auzu itu seseorang seperti kena malaz ya. Seperti kena mantra. Sesuatu itu seperti terhalang. Itu karena kita berlindung kepada Allah. Sama aja bismillah. Ya tipnya itu kembali ke tadi lagi, bagaimana orang itu menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan itu kembali ke hati sebetulnya. Itu ada hidayah dari Allah. Yang jelas belajar supaya terbiasa membaca bismillah dan rasakan huruf. Karena huruf itu kan mengandung malaikat. Tapi kalau bacanya benar, ya bacanya dengan sifat huruf, ya, dengan hak-hak huruf tersebut. Kalau kita bacanya betul, kita akan merasakan nikmat di mulut. Bahkan janji dari Rasulullah, kalau orang baca Qur'annya betul, insya Allah Allah jaga pelihara gigi-giginya. Bukan berarti nggak rontok ya, mungkin 1-2, tapi insya Allah nggak ompong betul-betul. Itu salah satu motivasi dari Nabi. Orang yang baca Qur'annya betul, dengan huruf-huruf yang betul, hak-hak hurufnya betul, Allah pelihara giginya. Jangankan orang baca Qur'an, orang bersyair kepada Nabi aja, Hasan bin Thabit ya, Hasan bin Thabit ya. Itu bersyair menyanjung Rasulullah, kata Rasulullah, semoga Allah pelihara gigi-gigimu, begitu. Apalagi bacanya bismillah, ya, kalimat yang sangat luar biasa. Jadi kita harus punya kesadaran bahwa ini kalimat yang sangat agung, ini kalimat dari Allah, ada di surat dan ada di Fatihah, bahkan diwajibkan dalam segala hal. Itu jadi supaya kita ada kesadaran ini kalimat yang agung, kalimat yang besar, biar ada greget ya harus dirasain. Bismillahirrahmanirrahim itu dirasakan bahwa kita ini menyebut nama yang maha besar, yang ya. Permasalahan sekarang itu kembali kepada iman memang itu. Maka kita minta kepada Allah supaya kita tuh dikuatkan imannya itu. Kalau kita kuat iman, Allah dekatkan kita kepada Allah, itu baru muncul rasa greget ya. Tapi kita latihan ngucapin yang betul, dirasakan nikmatnya, tarannum, dirasakan huruf-hurufnya, baru nanti berasa nikmat. Semua berasal dari ngucapin huruf yang betul. Terakhir di dalam Al-Muqaddamah Al-Jazariyah dikatakan
wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yusahhihil qur'ana athimun li'annahu bihil ilahu li'annahu minhu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala Kata Imam Muhammad Ibnu Jazari, menggunakan tajwid atau memberikan huruf-huruf hak-haknya, mengucapkan dengan benar sifat-sifat yang benar, itu kan tajwid namanya, memperbaiki bacaan. Itu adalah hatmun lazimun, sesuatu yang sangat dituntut. Hatmun lazimun, dituntut buat seorang mukmin. Siapa saja itu, fadu'ain, siapa saja laki perempuan bahkan anak-anak. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran caranya kayak gitu. Li'annahu bihil ilahu anzala. Kenapa? Allah menurunkan Al-Quran itu dengan tajwid, dengan cara yang baik. Tajwid itu kan baik. Jawwada yujawwidu, memperbaiki bacaan, tajwid. Ya, kalau tahsin memperindah. Tahsin itu lebih kepada sifat-sifat huruf atau suara. Kemudian wahai kaza minhu ilaina wasala, dan begitulah kita dengar dari guru-guru kita ke guru kita sampai kepada Rasulullah. Jangan dirusak. Nah itu. Berarti perlu talaki ya kalau baca bismillah pun ta'awudz gitu. Perlu talaki dan perlu belajar kepada guru-guru. Nah, ini yang orang lupa. Karena merasa bismillah itu terlalu akrab, Fatihah terlalu akrab, akhirnya saya rasa ini udah cukup. Padahal bisa jadi begitu dikorek itu rusak bacaan. Rusak bacaan, rusak salat. Rusak salat, amalnya semua rusak. Dampaknya besar. Kan baca bismillah dari dengar aja gitu. Talaki. Enggak. Baik, sahabat tasdid, kita sudah sampai akhir penjelasan. Kita banyak mendengarkan ilmu-ilmu, informasi-informasi penting tentang bismillah. Insyaallah kita akan kembali berjumpa lagi dalam episode lain, tentu tentang hal-hal yang sederhana tetapi penting untuk diamalkan dan biasanya diabaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.